Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak berdoa, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kondisi ini cepat membaik dan kita bisa kembali normal, kembali dapat bertatap muka dalam belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita akan berjumpa di pelajaran matematika yang kedua. Walaupun yang pertama Bapak sudah memberikan materi berupa slide dalam bentuk PPT, dan hari ini Bapak akan lanjutkan dan memperjelas lebih lanjut karena kemarin ada sesuatu hal jadi hanya Bapak kirimkan PPT-nya saja, dan hari ini Bapak akan jelaskan sedikit tentang pelajaran kita di awal matematika, yaitu bilangan bulat. Baik, mungkin langsung saja ya kita belajar bagaimana sih cara penulisan, cara membaca, membandingkan, mengurutkan, dan apa itu pengertian dari bilangan bulat. Oke, kita saksikan sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Kita berdoa mudah-mudahan walaupun materinya sedikit, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi yang pertama, materi kita adalah bilangan bulat. Biasa Bapak menyebutnya bilhul ya, bilangan bulat. Apa itu pengertiannya? Pengertian dari bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, yaitu bilangan positif dan nol, dan bilangan negatif. Baca negatif ya. Oke, bilangan positif, ini positif, dan bilangan negatif, ini bilangan bulat ya. Kemudian yang kedua, cara penulisan ya, cara penulisan bilangan bulat. Cara penulisan bilangan bulat, kita buat sebuah garis bilangan ya, garis bilangan. Kita batasi 1, 2, 3. Nah, ini kita lihat di sebuah garis bilangan. Bilangan positif ada di sebelah kanan ya, bilangan positif ada di sebelah kanan. Dari 0 ya, bilangan asli 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, yang ke sebelah kiri itu kita sebut dengan negatif. Dengan negatif. Seperti apa? Cara penulisannya adalah dengan memberikan tanda kurang ya. Tanda kurang. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, cara penulisannya seperti itu ya. Jadi 1 itu kita boleh tulis positif 1 ya, boleh positif 1 atau dibaca 1 saja ya, boleh. Oke. Untuk yang positif ya, jadi tidak perlu ditulis positif 1, tidak, langsung tulis 1 saja nggak apa-apa ya. Oke, untuk penulisannya. Cuman untuk yang negatif baru dikasih
tulisan negatif di depannya, negatif 5, seperti itu ya. Untuk cara penulisannya, seperti itu. Positif 1, boleh ditulis tulisan positif, boleh juga tidak ya. Tapi untuk yang negatif baru ditulis tulisan negatif ya untuk penulisannya. Nah, sekarang yang ketiga, cara membacanya. Nah, ini cara membacanya sebenarnya hanya kurang lebih saja dengan cara penulisannya, tapi perlu juga harus betul cara membacanya ya. Kadang-kadang tulisannya betul tapi cara membacanya salah. Nah, ini juga harus betul ya. Misalnya 1 dibaca positif 1. Ini dibaca negatif 3 gitu ya. Kemudian misalnya 7 dibaca positif 7 ya, atau 7. Kemudian ini dibaca negatif 14 dan seterusnya ya. Jadi cara membacanya sangat gampang sekali, hanya distressingkan di bagian negatif saja ya. Kalau positif 0 kan sudah bilangan asli, jadi tinggal menyebutkan angkanya saja sudah cukup. Tapi kalau untuk yang negatif itu memang harus ada kita menyebut negatif ya. Dan jangan salah ketika kita menyebut negatifnya dengan mengganti kata minus atau min 7, min 14. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi pasnya adalah negatif ya, negatif 3, negatif 5, negatif 2. Jadi bukan min 1, min 2 ya, seperti itu. Oke ya. Untuk pengertian, penulisan, dan cara membacanya, Bapak yakin sudah bisa dipahami, sangat gampang sekali. Apalagi kalian sudah kelas 6, luar biasa insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya. Jadi untuk yang pertama kita belum ada hitungan-hitungan yang ya lumayan menguras pikiran kita untuk menyelesaikannya, tapi masih sangat mudah ya, masih pengertian aja. Kalaupun ada itu masih sangat sederhana dan Bapak yakin pasti bisa kalian ya. Baik, yang berikutnya yang keempat adalah membandingkan bilangan bulat ya, membandingkan bilangan bulat. Baik, kita simulasikan dalam sebuah garis bilangan untuk lebih memudahkan pengertian kita ya. Seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Baik, di sini sudah ada yang namanya garis bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan negatif ya. Bilangan asli itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan bilangan negatif. Sekarang kita akan membandingkan mana sih yang lebih besar ya, antara negatif dan positif, atau positif dengan positif yang angkanya berbeda, atau negatif dengan negatif yang angkanya juga berbeda ya. Nah, sebelumnya Bapak harus memberikan pengertian bahwa apabila bilangan positif dan negatif yang angkanya sama, maka dia bisa disebut sebagai lawan ya, ya. Contohnya positif 1 atau 1 adalah lawan dari negatif 1 ya. Lawannya negatif 1 ya. Lawannya negatif 1. Dia berlawanan kalau angkanya sama. Tapi kalau sudah angkanya berbeda, bukan lawan lagi ya, tapi bisa dikatakan sebagai perbandingan ya. Baik, ini lawannya nih. Oke, kalau negatif 2 berarti lawannya positif 2
dan seterusnya ya. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya untuk membandingkan ya. Untuk membandingkan kita harus dulu paham ya. Semakin ke kanan ya, semakin ke kanan atau ke arah positif ya, maka nilainya semakin besar. Ya, semakin ke kanan nilai angkanya semakin besar. Ya. Semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, semakin kecil. Jadi semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, semakin ke kiri maka semakin kecil. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada orang masuk. Kita lanjutkan untuk membandingkan bilangan bulat. Ya, membandingkan berarti ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau misalnya angkanya sama itu berarti lawannya ya. Baik, sekarang harus dibandingkan. Kalau dibandingkan biasanya angkanya satu kecil, satunya besar ya. Itu idealnya seperti itu. Baik. Misalnya 1 titik dengan negatif 3. Nah, cara apa? Seperti apa? Atau caranya apa? Sehingga kita bisa mengerjakan perbandingan ini. Ya, 1 berbanding dengan negatif 3. Ingat, kata perbandingan atau tanda perbandingan itu ada 3 ya. Ada 3. Ada lebih besar ya, atau lebih dari. Caranya gimana? Kalau ini adalah lebih dari, kita kasih titiknya. Oh, jadi angka B, berarti lebih besar. Ini lebih kecil. Tandanya gimana? Kalau kita kasih titik, jadi angka K berarti lebih kecil atau lebih kurang dari ya. Kemudian sama dengan. Hanya mengingatkan saja ya, siapa tahu lupa ada yang lupa tandanya. Baik, 1 berbanding dengan negatif 3. Ingat, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Ya. Negatif 3 ada di sini, sedangkan positif 1 ada di sini. Ya. Kira-kira mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Ingat ya, kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi kiri ke kanan ya. Dari sini ke sini. Positif 1 dengan negatif 3. 1 sudah lebih dari perbatasannya 0, berarti dia lebih besar. Sedangkan negatif 3 itu ada di bawahnya 0, berarti semakin kurang. Jadi kalau misalnya kita baca dari sini, berarti 1 itu lebih besar dari negatif 3. Ingatin ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Misalnya negatif 5 dengan positif 2, otomatis dia semakin kurang ya, semakin kecil. Otomatis dia lebih kecil dari 2 ya. Oke. Kemudian kalau misalnya angkanya sama nih, misalnya negatif 3 berbanding dengan negatif 1 ya, negatif 3 berbanding dengan negatif 1. Semakin ke sini semakin kurang. Jelas ya, negatif 3 itu ada di bawahnya negatif 1, sedangkan keterangannya semakin ke kiri semakin kurang. Jelas pasti jawabannya adalah semakin kurang ya. Oke. Kemudian kalau misalnya positif 4 dengan 2 misalnya, jelas lah ya, 2 ada di bawahnya 4 dan mereka sama-sama dalam posisi yang nilainya atau angkanya adalah positif. Jelas
4 lebih besar daripada 2, atau positif 4 lebih besar dari positif 2. Oke, Bapak yakin bisa dipahami ya untuk materi membandingkan bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang terakhir hari ini, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Yang terakhir hari ini, untuk hari ini, mengurutkan bilangan bulat, ya, mengurutkan bilangan bulat. Seperti biasa, untuk mempermudah, Bapak sediakan sebuah garis bilangan yang terdiri dari beberapa angka bilangan positif ataupun negatif untuk mempermudahnya. Dan seterusnya ya. Baik, sekarang kita urutkan misalnya. Bapak contohkan untuk yang pertama. Bapak contohkan ada angka nih, ada angka negatif 5, 4, negatif 2, 3. Urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Misalnya perintahnya dari yang terkecil nih. Dari yang terkecil. Cari negatifnya yang paling banyak, paling kecil, ya. Ingat, semakin besar angkanya, tapi kalau dia negatif maka semakin kecil nilainya, ya. Semakin kecil angkanya tapi dia negatif maka nilainya semakin besar. Jadi kalau semakin mendekati ke 0 maka nilainya semakin besar. Tapi kalau semakin menjauhi ke 0 maka nilainya itu semakin kecil, ya. Walaupun angkanya besar tapi dia negatif, ya. Berarti negatif 5, negatif 2, baru 3, kemudian 4. Kalau dari yang terbesar gimana? Kalau dari yang terbesar gampang lah, tinggal dibalik. 4, 3, negatif 2, negatif 5. Oke, gampang sekali lah ya kalau untuk mengurutkannya. Yang penting paham dulu konsepnya, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, ya. Oke, Bapak kasih contoh satu lagi ya, untuk mengurutkan bilangan bulat ini, ya. Misalnya negatif 6, kemudian 6, negatif 7, kemudian 1, kemudian negatif 2. Urutkan dari yang terkecil dulu. Cari angka yang paling besar tapi negatif. 7, negatif 7, baru disusul negatif 6, kemudian negatif 2, kemudian positifnya yang paling dekat dengan 0 adalah 1, kemudian dilanjutkan dengan angka 6, ya. Kemudian ya kalau yang terbesar gimana? Yang terbesar berarti dia akan dimulai dari angka yang positif, atau kebalikannya lah ya, 1, 6, 1, kemudian negatif 2, negatif 6, dan negatif 7. Oke, baik anak-anak, untuk sementara kita belajar bilangan bulat mengenai pengertian, kemudian membandingkan, mengurutkan, cara membaca dan cara menulis. Mudah-mudahan dapat dipahami, walaupun hanya sekedarnya saja, ya. Tentunya banyak sekali kekurangan. Kalian boleh silahkan ya mencari sumber-sumber lain untuk belajar bilangan bulat. Bila ada kesalahan mohon maaf, nanti akan diperbaiki. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam jaga imun, jaga iman, dan jaga amannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.